Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Andini. Saya dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang jaringan FSAT. Apa sih itu jaringan FSAT? Pendahuluan. Pertama kita akan membahas apa sih itu pengertian jaringan FSAT. Yang kedua, fungsi dan tujuan jaringan FSAT. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Keempat, perangkat keras jaringan. Kelima, jenis kabel. Lalu yang keenam, infografik dan deskripsi dari prinsip koneksi jaringan FSAT. Pertama, pengertiannya. Pengertian jaringan FSAT atau Very Small Aperture Terminal adalah sistem komunikasi satelit yang menggunakan antena kecil untuk menghubungkan lokasi-lokasi yang jauh atau terpencil dengan jaringan komunikasi global. FSAT sering digunakan untuk koneksi internet, telekomunikasi, dan aplikasi bisnis lainnya di area yang tidak terjangkau oleh infrastruktur kabel tradisional. Komponen utama dari sistem FSAT termasuk antena parabola kecil atau biasanya berdiameter antara 0,75 hingga 2,4 meter, modem, dan perangkat lunak yang mengelola komunikasi. FSAT dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk komunikasi data, suara, dan video. Yang kedua, fungsi dan tujuannya. Fungsi utama dari FSAT adalah menyediakan akses internet, telekomunikasi, dan transmisi data di lokasi terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Tujuan utama FSAT adalah 1. Menyediakan akses internet untuk lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel. Yang kedua, mendukung komunikasi, memfasilitasi telekomunikasi suara, video, dan data di area terpencil. Yang ketiga, menjamin konektivitas, menyediakan koneksi yang handal dalam situasi darurat atau bencana. Yang keempat atau yang terakhir, menjangkau area terpencil, menghubungkan lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi konvensional. Kelebihan dari jaringan FSAT meliputi 1. Konektivitas di daerah terpencil, menyediakan akses internet dan komunikasi di lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Yang kedua, cepat dipasang, instalasi yang relatif cepat dibandingkan dengan pemasangan kabel fisik. Yang ketiga, fleksibilitas, mudah dipindah-pindahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, reliabilitas, atau dapat berfungsi baik di daerah dengan infrastruktur komunikasi yang terbatas atau dalam situasi darurat. Yang kelima, cakupan luas, mampu menghubungkan banyak lokasi dengan satu satelit, ideal untuk jaringan yang tersebar luas. Kekurangan jaringan FSAT meliputi 1. Biaya, instalasi dan pemeliharaan bisa mahal. Yang kedua, latensi, waktu tunda komunikasi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kabel. Yang ketiga, cuaca, kualitas sinyal dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan atau salju. Yang keempat, bandwidth terbatas, kapasitas bandwidth bisa terbatas dibandingkan dengan teknologi kabel. Yang kelima, keterbatasan data, penggunaan data yang sangat besar bisa menjadi mahal atau terbatas. Perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan mengelola jaringan komputer. Yang pertama ada router,
kedua switch, ketiga hub, keempat modem, kelima access point, yang keenam network interface card atau NIC, yang ketujuh repeater, yang ke-8 bridge, yang ke-9 firewall, yang ke-10 gateway, yang ke-11 load balancer. Nah, kita masuk ke jenis kabelnya. Berikut adalah beberapa jenis kabel jaringan yang umum digunakan. 1. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah UTP atau unshielded twisted pair. Kabel yang tidak dilindungi, sering digunakan dalam jaringan Ethernet. Yang kedua adalah STP atau shielded twisted pair. Kabel dengan pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik juga digunakan dalam jaringan Ethernet. Yang kedua, kabel koaksial. Kabel dengan konduktor pusat yang dilapisi dengan isolasi, pelindung, dan lapisan luar digunakan dalam kabel TV dan kabel jaringan kabel. Yang ketiga, kabel serat optik atau fiber optik. Kabel yang mentransmisikan. Yang ketiga, kabel serat optik atau fiber optik. Kabel yang mentransmisikan data sebagai cahaya melalui serat kaca atau plastik, memungkinkan kecepatan tinggi dan jarak jauh dengan interferensi rendah. Sekarang kita masuk ke infografik tentang cara kerja dari jaringan FSAT. Secara singkat, cara kerja koneksi jaringan FSAT adalah sebagai berikut. 1. Terminal FSAT mengirimkan sinyal melalui antena parabola kecil ke satelit di orbit geostasioner. Yang kedua, satelit meneruskan sinyal ke hub atau stasiun bumi yang mengolah data. Yang ketiga, hub mengirimkan data ke internet dan data kembali dikirimkan ke terminal FSAT melalui satelit. Yang keempat, terminal FSAT menerima data dari satelit dan meneruskannya ke perangkat pengguna. Deskripsi singkat tentang prinsip koneksi jaringan FSAT. Prinsip koneksi jaringan FSAT melibatkan penggunaan antena parabola kecil untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit geostasioner. Data dikirim dari terminal FSAT ke satelit, kemudian diteruskan ke stasiun bumi atau hub untuk diproses. Setelah itu, data dari internet atau jaringan lainnya dikirim kembali melalui satelit ke terminal FSAT yang mendistribusikannya ke perangkat pengguna. Nah, sekian video dari saya tentang jaringan FSAT. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sekian dan terima kasih.